Dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor Pocong Ririn. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami langsung oleh Arangga Arya, tepatnya di bulan Februari 2008 silam. Cerita ini pun sempat viral di Twitter dengan hashtag #memetweet pada tahun 2018 lalu dan diangkat di beberapa media. Adapun alasan saya membagikan kembali cerita ini adalah bahwa ada suatu pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil, bahwa apabila kita melakukan sesuatu yang tidak benar serta bertentangan dengan agama, pasti akan membuat susah bahkan menjadi malapetaka untuk kita sendiri dan keluarga di kemudian hari. Sebelum lanjut ke ceritanya, ada baiknya untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Dongeng Misteri. Baiklah, daripada makin penasaran seperti apa ceritanya, mari kita simak kisahnya. Kalian pasti pernah melihat penampakan entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu, apa kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi, saya saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat membaca ini. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, anggap saja ini berita bohong dan gak pernah benar-benar terjadi. Anggap ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Di sini Pak Arya masih muda. Seperti kataku di awal tadi, aku mau cerita pengalamanku waktu aku jadi tour guide pendakian Gunung Salak, di mana salah satu orang yang aku kawal itu jadi pocong. Aku nggak pakai gambar-gambar gitu, emang nggak ada dokumentasinya, dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya. Februari 2008, waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolahku lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja. Sayangnya aku nggak ikut, soalnya aku nggak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400.000 atau 500.000. Betul, aku orang yang nggak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Aku jadi bahan bulian anak-anak, karena di kelasku cuma aku satu-satunya yang nggak ikut ke Jogja. Wali kelasku pun meledek aku. Harusnya kamu nabung dari dulu, yang lain ikut ke Jogja, kamu doang yang enggak. Orang tuamu berarti nggak sayang kamu. Seisi ruangan menertawakanku. Hatiku sebetulnya hancur diledek seperti itu. Aku marah, aku kesal, aku pengen berhenti sekolah saja. Tapi aku coba kuat, aku coba bertahan, aku maksain senyum, padahal aku pengen banget nangis. Kesel aku, mereka nggak tahu keadaanku kayak gimana. Waktu itu aku tetap berangkat sekolah, walaupun nggak dikasih uang jajan. Anak-anak sering meledekku karena aku nggak pernah ikut ke kantin.
Keadaan orang tua waktu itu sulit banget, sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah aku mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi kelaparan, ya mending aku puasa. Lama-lama aku jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, aku udah mulai bekerja. Kerja ini itu. Uangnya buat ibu sama adik perempuanku. Kalau ada sisa, aku suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit aku juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, aku nggak pernah bawa tas. Semua buku aku taruh di bawah meja. Aku juga cuma punya sepatu satu. Udah rusak juga. Sering aku ke sekolah pakai sendal. Kaki aku perban, biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kakiku gak kenapa-kenapa. Yang betul, itu sepatuku belum kering dan rusak. Waktu SMA, aku cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul, sampai ngumpulin gelas aqua. Semua aku lakukan, yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan studi tur ke Jogja, sekolah kan libur. Aku kerja di pasar. Aku jadi kuli panggul. Pas aku lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelasku yang lihat. Dia cewek. Dia nyamperin aku lalu nanya, "Arya lagi ngapain? Arya gak ikut ke Jogja? Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya, ini nomor handphone kakak, ini juga ongkosnya. Arya ke rumah ya." Selesai kuli di pasar, aku belanja sayuran sama beras buat di rumah. Aku pulang cuma buat ganti baju doang. Aku langsung ke rumah kakak kelasku itu. Dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa, bilang kakak ya." Nah, di situ aku ketemu sama abangnya. Dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat, sekolah yang benar. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut Gunung Salak enggak? Abang ada kerjaan, Arya temenin abang." Intinya, aku dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh, aku pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Aku berdua sama si abang, yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok, 3 cewek. Dia orang Jakarta. Waktu itu badanku kecil. Aku jadi tukang bawa logistik. Meskipun berat, aku paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, "Arya berat enggak?" Aku senyum sambil bilang, "Udah biasa kak, padahal berat banget." Singkat cerita, kita sampai gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, aku nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua 9 orang berkumpul mengelilingi api unggun. Semua senang-senang main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu aku yang paling muda. Aku 17 tahun waktu itu, sementara yang lain umurnya udah 23 tahun sampai 25 tahun. Abangnya kakak kelasku yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau nggak mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol.
Game pun dimulai. Botol diputar. Pertama, botol mengarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita menjawab, ada, tapi dia gak bilang namanya siapa, namun ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun, Mita gak mau jawab. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga menjawab. Karena sudah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar, berhenti di cewek yang bernama Laras. Laras bertanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Ririn. Laras bertanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum, Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati, Ririn jadi hantu penasaran, gentayangan terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang. Turun kabut pula. Game selesai, semua bubar, pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana nggak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu, Ririn bertanya. Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn nggak? Dicari kok nggak ada ya? Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel nggak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangan bapak. Ririn belum minta izin sama bapak. Kalau hilang gimana ya? Semua ikut mencari. Semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja nggak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau cari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu aku sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, aku nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Aku sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang ngeliat sesuatu, terus nanya ke aku, Arya, abang gak salah lihat kan? Itu apaan ya? Aku juga lihat. Kaget aku. Ternyata ada yang melayang. Yang melayang itu warna putih. Pertama, aku nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang melayang itu mantel. Mantelnya warna putih. Aku nanya ke si abang, Bang, itu mantel. Mantelnya Ririn kali ya? Ambil nih bang. Si abang bilang, jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Takut ada apa-apa. Biar besok aja. Ya udah, aku nurut aja. Orang aku juga takut mau ngambil tuh mantel. Itu mantel melayangnya lumayan lama. Aku sama si abang ngeliatin aja terus, tapi nggak berani ngambil. Mantel sempat muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja, nggak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran, ngomong apa nggak jelas. Apalagi aku, takutnya kayak gimana tahu. Si abang bilang, Arya baca doa, abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2, nanti kalau ada apa-apa bangunin abang. Aku sama si abang gantian ronda, aku jaga pertama. Si abang udah merokok aja. Aku yang masih ketakutan karena melihat mantel ngelayang. Aku giliran jaga.
Tapi aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Roko dan Bandrek. Gak lama, dua cewek keluar, Ririn dan Laras. Mereka pengen kencing katanya, minta diantar. Di gunung kan gak ada WC umum kayak terminal. Mau gak mau kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai, aku bangunin si abang. Dia molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau gak mau, akulah yang menemani mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Aku jalan paling depan. Di perjalanan, tiba-tiba ada orang yang manggil, "Rin, tunggu." Kita bertiga berhenti. Ngeliat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Laras nanya, "Siapa yang manggil ya, Rin?" Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang, "Gak tahu, ayo cepetan, aku udah gak tahan." Pas nyampe di sungai, mereka kan buang air. Aku jaga, jaraknya ada mungkin 5-10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, "Itu apa putih?" Nah loh, aku kaget. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan besar di tengah-tengah sungai. Siapa yang mau ambil mantelnya? Ya aku. Ririn bilang, "Ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan Aku nggak banyak ngomong. Padahal sebelumnya aku sama si abang melihat jelas kalau tuh mantel melayang sendiri. Udah dari sungai, kita balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn bertanya, "Tak, kamu tadi pas aku mau ke sungai, kamu manggil aku ya?" Mita jawab, "Orang aku baru bangun, kaget kamu berdua nggak ada. Itu aku lagi bikin bandrek." Padahal itu suara jelas banget. Kembali aku gak banyak omong, mereka masuk ke tenda. Aku gak bisa tidur. Aku masih kepikiran mantel yang melayang. Suara yang manggil Ririn sama gimana bisa itu mantel ada di sungai. Singkat cerita, di malam ketigalah yang bikin aku gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah mau lagi menginjak Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar, mengelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa sudah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya, tunggu aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba menjerit. Kita semua ke situ, ke tenda cewek. Di dalam ada Ririn kayak yang kesurupan. Dipegangi sama banyak orang, tapi semua pada gak kuat nahan. Tenda sampai rusak. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin!" Dia nyoba melepaskan mantelnya, tapi nggak bisa dilepas-lepas juga. Kita semua bingung, kita semua pada panik, apalagi aku. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita ngejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin, bukain mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, tolong lepasin, tolongin Ririn." Si abang coba manjat pohon, dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang, aku masih suka kebayang-bayang. Kejadiannya cepat banget. Aku takut. Aku juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semua panik, semua pada berdoa, tapi masalah gak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus, "Tolongin Ririn,
tolongin Ririn. Kita bingung nolonginnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2, Mita pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. Rin, nyebut Rin, istighfar. Ririn turun. Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik, api unggun mati. Senter semua nggak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus minta tolong. Lama-kelamaan, pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, hilang lagi, ada lagi, pindah-pindah tempat, nggak berhenti-berhenti nangis. Semua makin panik dan takut. Waktu itu, aku juga nangis. Gak lama Mita sadar, terus bilang, pengen pulang. Kenapa Ririn jadi gitu? Kita jadi bingung. Di situ kita mutusin untuk turun gunung, mau mencari bantuan, memberesin semua perlengkapan. Gelap total jam 3 atau jam 4 pagi, kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin aku takut. Aku juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus. Tapi dia melayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis. Dia bilang, jangan ninggalin Ririn. Ririn ikut pulang, tolongin. Mita sama Laras nangis terus-terusan sambil jalan mereka ngomong, kasihan Ririn, tolongin Ririn apa? Jangan ditinggal, kasihan. Ya, kita mau nolong gimana? Dianya jadi pocong, dikejarnya susah, gak tahu caranya. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi, HP Ririn. Baru ada sinyal. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn. Nanyain posisi di mana. Di situ aku dengar bapaknya ngomong, mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn, jangan pakai mantel bapak. Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, Pak, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita nggak tahu nolonginnya gimana. Bapak Ririn marah. Kasih tahu alamatnya, saya kesana sekarang. Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita semua kumpul di rumah si Abang dulu, nungguin bapaknya Ririn datang. Jam 8 pagi, bapaknya Ririn nyampe rumah si Abang. Dia bilang, kalian pulang aja. Soal Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Aku sama si Abang menjelaskan kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah aku baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja. Dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai atau jimat. Intinya, selain bapak Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya bilang, kalau seminggu gak bisa nemuin Ririn, gak bisa dilepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya mendatangi semua orang pintar di daerahku. Ngasih sayembara, siapa yang bisa nangkep pocong dan bisa ngelepasin mantelnya. Orang yang sanggup nolongin Ririn, dia mau apa aja, minta apa aja, pasti dikasih. Aku yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi. Soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diam di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama, aku bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Aku yang waktu itu masih 17 tahun,
udah ikut terlibat sama hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam, kita semua jalan keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin, malah yang lain. Kalau aku sendirian yang lihat, gak tahu deh kayak apa jadinya. Aku lihat kayak kakek-kakek, tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Aku meremin mata, karena aku gak tahan lihat ukurannya. Tangannya memegang kayu gitu. Aku juga dengar kakek yang badannya tinggi itu, suaranya meraung-raung gitu. Dia komunikasinya sama orang pintar yang dibawa sama bapaknya Ririn. Aku yang merem dibilangin sama orang pintar, "Arya, jangan merem." Dia marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja, tapi ngelihatnya ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau aku nggak sopan, nggak mau lihat mukanya. Yang bener aja, aku buka mata, liatin tanah, aku nangis kayak anak kecil, gak bisa nahan takut. Komunikasi orang pintar sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Sudah selesai, orang pintar merangkulku sambil bilang, "Udah, jangan nangis lagi, udah nggak ada." Saya lupa nutup mata batin Arya. Di situ, rombongan kan kumpul. Aku dengar obrolannya orang pintar sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak terima adanya Ririn di gunung. Karena Ririn jadi pocong, bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang ngusir Ririn, tapi nggak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pintar lainnya. Ternyata benar saja, pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pintar bahwa beberapa kampung di daerahku banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya saja yang terdengar, tapi pocongnya tidak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut. Meskipun bayarannya besar, ya tetap aja nangkep pocong bukan hal gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara waktu sudah mau habis. Kalau nggak cepat-cepat ketemu, Ririn pasti mati, terus nggak diterima di bumi. Aku nggak mau tiap malam ikut bapaknya Ririn, nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ke-7, malam terakhir nasibnya Ririn, Bapak Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu, warga pada nggak ada yang berani nyamperin, cuma melihat dari jauh. Ada beberapa ustadz saja yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocongnya Ririn diam pada ketakutan. Jam 11 malam, kalau nggak salah, nangkep pocong Ririn juga susah. Orang pintar yang mau nangkepnya kan naik ke genteng. Pas mau ditangkep, pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah situ. Aku yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri. Bukan kemauan dia juga ngilang gitu. Kayaknya sih. Aku datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya.
butuh beberapa orang pintar sama ustadz juga. Pas dilepasin kainnya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi. Tapi dia telanjang, badannya kotor, bau busuk juga. Dia lemes banget. Dia masih saja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga, pas mantelnya dibakar, Ririn sempat kepanasan juga. Semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kencang. Ada suara petir juga. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit hampir 4 hari. Aku ikut ngejagain. Ibunya datang bersama Laras. Ibunya memeluk Ririn. Semua pada nangis. Ibunya Ririn marah kepada suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu kayak gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini. Mau sampai kapan? Mereka pulang ke Jakarta. Aku jadi incaran para warga, termasuk ibu-ibu biang gosip. Aku dimintai keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Aku mau baru jawab, udah ada yang nanya lagi. Mungkin itu saja cerita kali ini. Nanti akan ada cerita lanjutan dari kisah Ririn setelah pulang ke rumah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.